Lekat, lebih dekat bersama Mika. Halo Panopips, selamat datang di Lekat, lebih dekat bersama Mika. Nah, hari ini kita bakal bahas tentang PWK dan prestasi non-akademik nih. Udah hadir bersama kita Mbak Kafida. Mungkin boleh nih disapa dulu teman-teman Panopips yang ada di rumah. Sekalian perkenalan nih, Mbak ini siapa sih sebenarnya? Aku perkenalan ya, halo teman-teman. Jadi namaku Kafida Erning Arianti dari PWK Angkatan 2017. Oke, dari PWK Angkatan 2017, jadi udah cukup lama ya di PWK. Oke, udah pada kenal dikit nih tentang Mbak Kafida. Oke, gimana Mbak? Apa kabar? Gimana nih sekarang pandemi gini kesibukannya ngapain aja nih? Kalau untuk akhir-akhir ini aku pasti nyusun TA ya. Oh gitu ya. Kesibukannya nyusun TA ya, doain aja cepat selesai. Amin. Oke, jadi lagi nyusun TA nih. Berarti lumayan sibuk juga ya berarti ya akhir-akhir ini ya? Ya, lumayan. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal kegiatan dan kesibukan nih. Dengar-dengar Mbak Kafida ini tergabung dengan Paduan Suara Mahasiswa, benar nggak nih? Iya, benar banget. Aku tergabung dalam Paduan Suara Mahasiswa Universitas Diponegoro. Oke, Paduan PSM Undip ya. Oke. Ya. Nah, udah berapa tahun sih Mbak tergabung di PSM Undip itu? Udah berapa tahun? Aku sampai sekarang masih tergabung ya. Jadi aku sekarang masih anggota, tapi udah bukan pengurus. Jadi aku ini udah jalan hampir 4 tahun kayaknya. Hampir 4 tahun. Berarti udah dari awal masuk Undip itu ya? Langsung daftar PSM? Iya, dari awal Undip. Masuk. Jadi pelantikannya itu tahun 2018, tapi udah prosesnya tuh udah dari tahun 2017. Udah dari 2017, oke, jadi udah ya hampir 4 tahun lah. Nah, Mbak Kafida ini dulu join PSM Undip itu emang dari awal udah seneng nyanyi, dari SMP, SMA itu udah join paduan suara atau baru nih nyobain paduan suara di kuliah? Aku kebetulan dari kecil suka nyanyi. Bapak aku juga guru vokal, jadi emang suka nyanyi dari kecil. Nah, tapi untuk into ke paduan suara itu sebenarnya sukanya dari SD nih, karena sering lihat ada muridnya bapakku yang paduan suara. Cuma SD ku dulu waktu zamanku itu kebetulan belum ada paduan suara, jadi paduan suaranya cuma kayak paduan suara upacara, atau nggak sih, yang kayak cuma nyanyi Indonesia Raya sama Lingkungan Cipta. Nah, mulai SMP aku juga ikut paduan suara, cuma paduan suaranya sama tuh, masih paduan suara upacara, dan itu nggak ada paduan suara yang kayak lomba atau kayak gimana yang benar-benar paduan suara. Nah, mulai SMA, kebetulan SMA aku itu dulu ada kelompok paduan suaranya. Nah, mulai dari situ aku mulai ikut seriusin ikut paduan suara, kayak ada lomba segala macam, ada organisasinya juga di SMA itu. Maksudnya di dalam paduan suara itu ada berorganisasinya, jadi kayak bener-bener paduan suaranya baru SMA sih. Oke, jadi emang udah diarahin juga ya sama orang tua yang kebetulan nih guru vokal, jadi udah dapat passionnya nih dari kecil. Oke. Nah, Mbak Kafida sendiri nih, kenapa sih milihnya buat join PSM Undip? Kenapa ya? Karena aku dari SMA sih sebenarnya. Aku mulai tahu PSM Undip itu dari SMA, karena udah mulai sering ikut lomba. Terus waktu lomba itu aku ketemu sama PSM Undip nih, nonton kan. Terus kayak, ih bagus banget gitu kan. Terus jadi ya udah suka aja gitu. Pengen masuk situ, pengen ikutan nyanyi di PSM Undip, pengen terdengar bagus gitu paduan suaranya di PSM Undip. Kayak kalau nyanyi sama PSM Undip tuh kayak gimana, aku penasaran. Oke. Berarti aku mau tanya nih, apakah Mbak Kafida ini masuk Undip gara-gara PSM Undip kah? Atau ada motivasi lain nih masuk Undipnya, atau gara-gara PSM Undip nih? Nggak pertama sih ya, itu salah satu alasan aku pengen masuk Undip sih. Sebenarnya aku juga pengen masuk PWK, dan aku juga pengen masuk Undip. Ya udah, akhirnya di PWK Undip aja. Oke, jadi sekalian gitu ya, dapat dua-duanya, puji Tuhan dapat dua-duanya. Oke. Nah, untuk di PSM Undip sendiri tuh keanggotaannya gimana sih? Apakah rekrutmennya itu diambil dari
paduan suara tiap fakultas, terus ntar didelegasiin ke universitas atau ada rekrutmen sendiri nih di luar itu? Jadi untuk join PSM Undip sendiri, karena PSM Undip itu paduan suara mahasiswa satu Undip ya, satu Universitas Diponegoro. Jadi buat masuknya itu ada seleksi tersendiri. Jadi kamu mau dari fakultas manapun, nggak harus dari delegasi atau kayak gimana, kamu bisa join, bisa ikut seleksi PSM Undip dari fakultas manapun. Yang penting kamu itu mahasiswa aktif Undip, mau itu dari D3 sampai S3 itu boleh. Oke, aku kira tuh dulu tuh gini, jadi ntar dari jurusan dulu, terus jurusan diseleksi ke fakultas, terus baru ke universitas. Ternyata nggak seperti itu ya, jadi siapapun, baik itu anggota dari paduan suara mahasiswa tingkat fakultas atau jurusan itu bisa join secara terbuka ke PSM Undip gitu ya Mbak ya? Bisa banget. Oke, nah dulu juga langsung seleksi PSM Undip. Oh, jadi emang langsung nembak ke PSM Undip nih, nggak lewat teknik dulu ya? Oke, mantap banget. Oke. Tadi kan di awal juga Mbak Kavida nyampein kalau masih aktif nih. Nah, sebenarnya keanggotaan aktifnya tuh berapa lama sih? Tadi juga nyampein ada kepengurusan segala tuh, teknisnya gimana tuh kalau boleh diceritain? Kalau untuk keanggotaan sama kepengurusan beda ya. Jadi kalau untuk kepengurusan itu 2 tahun. Biasanya dalam satu batch itu satu angkatan ya. Itu masa kepengurusannya 2 tahun. Gitu. Tapi kalau untuk keanggotaan itu dari awal masuk Undip dan PSM Undip sampai dia lulus gitu kan. Cuma ya tahu sendiri kan, orang beda-beda. Dalam prosesnya itu mungkin ada yang jenuh lah, bosan. Nah itu ada seleksi alam di situ. Ya, jadi nggak semuanya sampai akhir juga. Ya, yang sampai akhir ya yang bisa bertahan. Jadi ya gitu. Jadi keanggotanya sendiri 2 tahun. Kepengurusannya 2 tahun, lalu keanggotaannya sendiri sampai lulus gitu ya. Iya. Oke. Nah, dulu kan udah pernah di roadshow UKM juga kan udah cerita-cerita tuh dari kakak-kakak untuk ngajakin join ke paduan suara mahasiswa. Nah, mungkin teman-teman juga nanya ini, kalau mau join ke PSM Undip itu harus bisa nyanyi nggak sih, atau suaranya harus bagus nggak sih, atau gimana tuh? Ya, karena itu sering banget banyak yang tanya sih, harus bisa nyanyi nggak? Ya kalau menurut aku ya, karena paduan PSM Undip itu kan paduan suara. Paduan suara kan latihannya nyanyi. Ya jadi ya at least itu nggak buta nada. Nggak buta nada tuh misal kamu dikasih denger nada, kamu suruh ngikutin, itu nggak fales kayak gitu. Oke, jadi gitu sih. Kalau untuk bisa nyanyi atau enggaknya, menurut aku semua orang bisa nyanyi ya. Kalau menurut aku ya semua orang bisa nyanyi. Cuma tekniknya, terus cara menyanyinya tuh beda-beda. Jadi kalau di PSM Undip itu kita menyamakan cara dan teknik bernyanyi masing-masing orang biar jadi satu padu. Karena kan namanya juga paduan suara, jadi memadukan suara. Oke, gitu tuh teman-teman. Jadi nggak harus suaranya bagus, tetapi paling nggak buta nada dan mau belajar dan berkembang bareng-bareng juga. Nah, selama join di PSM Undip sendiri nih, udah kegiatannya tuh ngapain aja sih Mbak? PSM Undip apakah ada kayak latihan rutinnya gimana? Terus apakah ada konser tahunan atau gimana? Mungkin bisa cerita nih. Nah, kalau untuk kegiatannya PSM Undip itu pasti latihan ya. Ini aku ngomongin secara general dulu. Sebelum pandemi. Jadi biasanya itu latihan rutin all member. Itu kalau all member itu 3 sampai 5 kali seminggu. Nah, kenapa nggak langsung all member setiap hari? Karena kita tuh mesti ada kelompok atau grup atau tim yang khusus untuk kompetisi. Nah, untuk kompetisi itu latihan untuk tim kompetisi itu setiap hari ya. Biasanya 2 sampai 3 jam dalam sehari itu. Biasanya waktunya itu setelah kuliah. Jadi habis maghrib tuh sampai jam 9 malam. Terus ada juga kegiatannya kompetisi atau lomba. Terus
konser. Nah, konser itu biasanya kita ada konser pamit. Konser pamit itu konser waktu kita mau lomba ke luar negeri. Itu kita biasanya konser pamit. Terus sama ada konser tahunan. Terus pastinya ada seleksi newcomers. Jadi seleksi newcomers itu ada serangkaiannya juga untuk menjadi member. Itu ada training class, training camp dan sebagainya kayak gitu. Untuk menjadi member itu newcomers harus melewati fase tersebut. Lalu ada choir visit, jadi kita saling mengunjungi atau kayak studi banding ke paduan suara mahasiswa yang lain. Gitu. Dan masih banyak lagi. Oh, ada juga job. Jadi kita untuk menghasilkan uang atau menghasilkan pendapatan itu kita dari job-job itu. Job itu ada job internal sama job eksternal. Kalau job internal itu dari Undip sendiri, kayak misalnya wisuda, itu kita kan biasanya suruh nyanyi protokoler. Yang pokoknya ya job wisuda dan job-job dari Undip itu job internal. Kalau job eksternal biasanya tuh job wedding, nikahan kayak gitu. Kita diundang. Terus job kepresidenan itu biasanya kita diundang kayak gitu. Oke. Ternyata Dan masih banyak lagi ceritanya. Masih banyak lagi. Ternyata tidak sekedar latihan nyanyi terus lomba gitu aja. Ternyata ada keorganisasiannya, bahkan ada pelatihan dan kaderisasinya, sampai ada job yang bisa menghasilkan income ke SM Undip sendiri. Nah, kalau gitu mau tanya nih, udah pernah ikut lomba apa aja nih untuk Mbak Kafida dan timnya sendiri, dan udah pernah juara tingkat apa aja nih? Ini aku sebutin nggak apa-apa nih. Banyak. Gak apa-apa. Wih, oke. Boleh. Jadi dari awal aku masuk ya, tahun 2018. Lomba pertama yang aku ikutin itu Lomba Paduan Suara Universitas Airlangga. Jadi itu ikut 4 kategori, dapat penghargaannya 1 gold, 3 silver. Terus yang kedua, itu habis UNER, habis Universitas Airlangga, itu aku ke CGC International Choir Competition, itu di Itali. Itu diadakan di kota Gorizia, kota kecil di perbatasan Itali dan Slovenia. Ya, jadi itu kita ngambil 4 kategori, dapat 2 gold, 6 silver. Terus yang ketiga itu Festival Folklore Nusantara. Festival Folklore Nusantara itu alhamdulillah dapat silver. Lalu yang keempat, Sugiya Pranata Choral Festival, itu Unika. Itu kita ambil 3 kategori, 3-tiganya alhamdulillah dapat gold. Dan kita jadi Grand Prix finalis juga. Terus tahun 2019 itu yang pertama, lomba pertama di tahun 2019 itu Penabur International Choir Festival. Itu kita ambil 2 kategori, dapat 2 gold. Lalu yang kedua itu Busan Choral Festival and Competition, itu kita ambil 2 kategori, dapat peringkat 4. Jadi kalau di Busan itu nggak ada gold atau silvernya, tapi adanya peringkat ya. Jadi kita dapat peringkat 4. Lalu yang ketiga Karangturi International Choir Competition, itu kita ambil 2 kategori, dapat 2 gold. Wow. Ya itu aja sih. 2020 karena ada pandemi, jadi belum bisa ikut. Dan belum ada sih. Belum ada juga ya. Oke. Wow. Ternyata udah kayak trip ya nih ya, kayak jalan-jalan ya, muter-muter seluruh kota, bahkan udah sampai ke Italia dan sampai ke Busan tadi ya. Oke. Keren. Ya, begitulah salah satu kelebihan atau keuntungan ikut paduan suara. Bisa road trip ya. Aku mau tanya nih, kan tadi kan udah banyak banget tuh prestasinya, bahkan sampai mewakili Undip di kancah internasional juga. Nah, aku mau nanyain nih, apakah dengan prestasi yang dicapai itu, apakah harus mengorbankan akademik atau enggak sih, Mbak? Biasanya teman-teman pada takut tuh. Menurut aku enggak sih. Selama kita bisa bagi waktu untuk keduanya gitu. Jadi misal lagi ngelakuin ini, fokus ngelakuin ini, ngelakuin itu, fokus ngelakuin itu. Jadi apa ya, pintar-pintarnya bagi waktu aja sih kalau menurut aku.
Oke. Nah, itu teman-teman. Syaratnya ya sama sih, tetap pintar-pintar bagi waktu. Nah, mungkin dari Mbak Kafida sendiri mungkin ada nggak sih tips and trick nih bagi waktu cara Mbak Kafida sendiri sama-sama anak PWK yang terkenal juga kelompokannya sampai pagi, terus kerja kelompok terus, kerja bareng teman-teman. Nah, itu bagi waktunya gimana nih? Juga kan latihannya tadi kan tiap hari tuh ya. Nah, itu bagi waktunya gimana? Ya emang sih kalau misalnya bagi waktu itu kita bakalan kurang ya, waktu istirahatnya emang berkurang karena kayak misalnya aku nih habis selesai kuliah latihan ya kan. Kalau misalnya ada tugas atau tugas individu, kalau PWK kan jarang ya tugas individu, kebanyakan tugas kelompok kan. Kalau misalnya emang ada tugas individu yang bisa dikerjain sendiri, aku biasanya ngerjain di tengah-tengah latihan. Jadi kalau misalnya paduan suara itu kan ada 4 suara tuh, sopran, alto, tenor, bass. Nah itu kalau latihan tuh suka ganti-gantian gitu loh. Ayo sopran dulu, aku dulu, tenor dulu, bass dulu. Nah waktu lagi latihan suara lain, aku nyolong-nyolong ngerjain. Jadi di depanku tuh kadang laptop atau gitu yang tugasku yang aku kerjain. Jadi nyolong-nyolong aja. Mau UTS juga bawa belajar sambil latihan kayak gitu. Karena waktu UTS atau UAS pun kita tetap latihan kayak gitu. Terus habis latihan itu lanjut lagi kerja kelompok sampai pagi ya kan. Nah itu emang ya pinter-pinternya menjaga kesehatan juga sih. Jadi pola makan teratur, minum vitamin. Karena mesti kan waktu istirahatnya juga terbatas dan tidak teratur. Ya. Waduh, berarti emang sibuk banget dan padat banget dan harus pintar-pintar banget nih memanfaatkan waktu-waktu yang kosong. Oke. Benar. Tadi kan di awal juga Mbak Kafida nyampe ini kalau orang tuanya tuh guru vokal. Nah, aku tetap mau tanya ini. Pernah nggak sih ada momen di mana keinginan orang tua sama keinginan Mbak tuh lagi bentrok gitu tuh tentang PSM Undip ini sendiri, tentang paduan suara sendiri, pernah nggak sih kayak bentrok? Terus ngatasinya gimana kalau pernah gitu? Kalau misalnya orang tua sendiri kan mesti ngelihat kita capek kan kayak kasihan gitu kan. Jadi kayak mungkin paling cuma bilang kamu kalau capek jangan dipaksain kayak gitu. Cuma ya pintar-pintarnya kita ngasih pengertian ke orang tua aja sih, kayak aku nggak apa-apa kok, aku bisa jaga diri kayak gitu sih biasanya. Oke. Mungkin kekhawatiran orang tua aja sih yang kadang. Jadi ya mungkin itu wajar lah ya, insting seorang orang tua untuk khawatir sama anaknya yang terlalu fokus, terlalu kerja terlalu keras gitu, jadi takut kenapa. Nah, untuk PSM Undip sendiri nih, kedepannya bakal ada rencana ngapain nih Mbak selama pandemi ini, tahun kedepannya gitu? Kalau kedepannya ya, nauzubillah kalau emang masih pandemi di tahun ini, ya mungkin rencananya itu konser tahunan. Oh iya, sebenarnya kita udah ada konser tahunan tahun 2020. Tahun 2020 akhir kita ada konser tahunan namanya Estungkara. Ya mungkin teman-teman yang nonton bisa lihat YouTube-nya PSM Undip, itu ada ngasihan video-videonya, ditonton, like, comment, subscribe. Jadi promosi. Ya kayak gitu. Terus ada juga beberapa universitas yang minta kolaborasi buat virtual choir kayak gitu. Ada yang minta kolaborasi virtual choir, terus kolaborasi konser dan lain-lain. Dan ada juga sih dekat-dekat ini lomba. Ya, cuma aku belum bisa kasih tahu lombanya apa. Buat informasi selanjutnya bisa dilihat di Instagramnya PSM Undip. Oke, sekalian nih promosi YouTube dan Instagram. Nanti teman-teman boleh cek tuh di YouTube buat lihat konser yang tahun 2020 atau cek di Instagram buat tahu nih info-info dari PSM Undip nih, mau join lomba apa, baru menang lomba apa, atau bakal ada proyekan apa aja. Oke. Nah, mungkin nih yang dinanti-nanti juga nih sama teman-teman yang ada di rumah dan yang lagi nonton nih. Mungkin ada gak sih kesan-pesan, tips and trick juga nih buat teman-teman
yang masih malu-malu nih mau ngeseriusin hobinya, mau ngegas hobinya mau nge-push hobinya buat jadi lebih serius lagi ke tingkat yang lebih tinggi. Ya, buat yang malu-malu nih buat seriusin hobinya kan. Menurut aku coba aja dulu, mulai aja dulu kata Tokopedia kan. Kata Tokopedia. Ya, jadi dari kamu memulai itu ya kamu bisa lanjut mengembangkan hobimu itu, karena kalau misal nyambi kuliah sambil nyambi hobinya itu bisa sehat untuk psikis juga kan, karena itu menyenangkan dan bikin bahagia juga. Apalagi kalau misalnya dari hobi itu tuh bisa menghasilkan sesuatu dan menambah pengalaman kita. Oke, itu teman-teman ingat motivasinya juga. Kan ini namanya juga UKM ekstra, jadi jadikanlah UKM dan tempat passionmu ini sebagai tempat relaksasi teman-teman nih yang udah stres banget sama tugas. Jadikan tempat UKM ini jadi tempat relaksasi buat melepas stres, buat seneng-seneng, apalagi bisa menang mewakili Undip dan dapat duit, dapat income, kan pasti udah jelas nih, jadi seneng banget. Oke, kira-kira itu sih. Makasih banget ya buat hari ini Mbak Kafida udah mau join, udah mau sharing-sharing bagi pengalaman seputar PSM Undip, seputar perkuliahan juga. Sukses terus ke depannya, semoga tugas akhirnya bisa segera selesai, bisa segera di ACC, semua proyek bisa lancar dan berjalan dengan maksimal. Amin, makasih doanya. Oke teman-teman, kira-kira itu sih episode hari ini. Terima kasih udah nonton. Aku Alam, aku pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di Lekat episode selanjutnya. See you, bye-bye. See you.